Topik berikutnya adalah berikutnya. bencana reksadana. Oke. Kita langsung ke narasumber Ya, yang di sudah sini hadir ada di narasumber. studio. Ada dari Mbak Catherine Suyanti, nasabah pelapor, dan juga Ibu Ernitan ya, nasabah pelapor. Langsung silahkan. Oke, Ibu Catherine, gimana ya bencana reksadana ini apa? Gimana mulainya? Pada awalnya kami sebagai nasabah ditawarkan oleh marketing Minapadi. Apa namanya? Marketing Minapadi. Minapadi itu nama perseroan terbatas kan? Nama perusahaan. Ya, Kayak ditawarkan apa? ditawarkan investasi deposito dengan bunga 11% per Deposito tahun. atau reksadana yang mana nih? Kami ditawarkan, marketing mengatakan itu investasi dibungkus dalam bentuk deposito Oke. dengan bunga 1 tahun 11%. Jadi bunganya fix gitu. Fix. Oke, terus? Dan itu periodenya minimal 6 bulan. Ya. Jadi dikatakan itu di bawah instansi pemerintah, pengawasannya instansi pemerintah OJK. Ya. Dan dana kami ditampung di bank kustodian BCA dan Mandiri. Ya. Oke. Jadi kami sebagai orang awam, kami merasa itu sangat aman sekali. Oke, terus Iya. Anda investasi berapa? Ya, nilainya itu cukup untuk masa pensiun hari Berapa tua duit? saya, Pak. Ibu sendiri berapa duit? Saya sebesar 1 M. Yang lain ada ini semua korban juga nih. Semuanya korban, Pak. Ada rata-rata berapa duit? Banyak, Pak. Ada? Ibu Disebutin. berapa? Disebutin. Ya, Ada nggak apa-apa. aja, nggak apa ya? Berapa duit sudah? Saya satu setengah, Pak. 1,5 M. Yang puluhan M ada nggak di sini? Yang puluhan miliar waktu datang ke Kopi Joni banyak. Oke. Pertanyaan berikutnya, tiba-tiba malapetaka datang, apa ya kejadiannya? Akhir tahun kami dikabarkan bahwa perusahaan dibubarkan Dibubarkan oleh siapa? oleh OJK. Saya dengar izinnya dicabut oleh OJK begitu. Oke. Ya, dibubarkan, Ya, dilikuidasi. Jadi kami bingung kemana kami harus bertanya dan minta solusinya. Makanya kan kami sudah ke Kopi Joni Ya. Oke. dan malam ini kami ke sini minta Dan Bang Hotman. udah menghadap perusahaannya belum? Apa kata manajemen Minapadi? Ada penawaran pembayaran nggak? Kami sudah dikumpulkan di Twin Hotel. Ya. Kami sudah bertemu dan Oke. diberi penjelasan, tapi kami tidak jelas gitu. Makanya kami datang mencari Bang Hotman. Katanya ada penawaran 20% dan sisanya diapain gitu. Ada penawaran begitu? Penawarannya itu berubah-berubah ya, Begitu. Pak. Jadi saya juga bingung. Total semua nasabah yang diduga dirugikan ada berapa orang? 6.000. 6.000. 6.000 orang. 6.000 orang. Kira-kira berapa duit itu? Ada berapa? Ada triliunan nggak? Dengar-dengar. Sampai berapa? 7 triliun. Saya mundur jadi pengacara deh. Saya bisnis gituan deh. Kalau dapat 7 triliun ya. Wah, ini benar-benar Terus? berat ya kasusnya. OJK bilang apa? OJK mau membantu kami. Caranya? Iya. Kami baru memasukkan surat, tapi kami belum mendapat jawaban. Sudah berapa? Sejak kejadian sudah berapa? Sebulan? 2 bulan? 2 bulan lebih, Pak. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Ya, Tapi dari OJK belum ada tindakan nyata atau bagaimana? Kami sedang menanti saja, Pak. Oke. Menanti saja ya. Anda tanya enggak? Kenapa izinnya dicabut? Berarti ada pelanggaran. Dan itu kenapa dibiarkan gitu? Kami orang awam, Pak. Jadi Oh, begitu. kami orang awam, jadi kami tidak tahu bagaimana itu. Maka dari itu kami datang di sini. Karena Oke. kami pikir Pak Hotman bisa membantu kami memberikan solusi gitu. Apakah kalian sudah menempuh upaya hukum? Tidak. Belum ada? Tidak. Belum ada ya? Tidak. Oke. Oke, jadi sebenarnya juga kami hari ini mengundang kuasa hukum dari PT Minapadi dan juga OJK. Tapi sayang sekali mereka tidak berkenan hadir, Bang. Ya, Padahal tim ya. sudah berusaha untuk menghubungi. Jadi kita harus benar-benar mencari solusi ya. Abang lah kira-kira satu-satunya jawaban, Bang. Iya, Bang Hotman ini sebagai Harapan pendekar ya? keadilan bagi masyarakat Indonesia. Baik, kita beri tepuk tangan. Jadi pemirsa, kita akan bahas tentunya kasus ini lebih lanjut. Jangan kemana-mana, tentunya tetap bersama kami di Hot Room.
setia bersama kami tentunya di Hot Room dan kita masih dengan tema gagal bayar nasabah ambyar. Anda yang sudah menyaksikan dari segmen sebelumnya tadi sudah mendengar ya laporan-laporan dari nasabah-nasabah yang sudah hadir di studio bersama kami. Mungkin Abang bisa kasih tanggapan atau solusi ya Bang dari segi hukum. Karena OJK nggak hadir nih Bang hari ini. Dari segi hukum, secara perdata tentu nggak ada gunanya lagi karena perusahaan itu kan asetnya nggak ada, ya diduga asetnya tidak ada, ya. Untuk suatu tindakan dalam bidang pasar modal, khususnya reksadana, ini terlepas dulu dari kasus Minapadi ya. Upaya hukum itu selain perdata, juga di Undang-Undang Pasar Modal itu ada upaya hukum pidana. Ya, karena ada tindak pidana pasar modal. Ada juga seperti kasus dari Fast Travel yang mirip-mirip, itu biasanya kepolisian menerapkan pasal 378, yaitu dugaan penipuan. Ini terlepas dulu dari kasus Minapadi ya. Cuma biasanya kasus seperti ini cepat ditanggapi kalau lembaga yang bersangkutan ikut membantu. Dalam hal ini OJK. Terutama contoh kasus di Surabaya yang apa itu? Yang kalau pasang iklan langsung dapat mobil gitu kan. Itu saya tahu persis itu karena saya dapat sumbernya dari OJK. Yang melaporkan itu ke Mabes adalah OJK. Langsung ditanggapi oleh Mabes. Oleh Mabes dilimpahkan ke Polda Jawa Timur. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian sudah meminta OJK untuk mengambil tindakan hukum? Nah gimana? Sudah meminta udah apa pergerakan yang dilakukan? Atau memang OJK tidak mau? Langsung aja dibubarkan, dicabut izinnya, kalian terlantar begitu saja? Sepertinya tadi saya sudah sampaikan, saya orang awam ya, sebagai ibu rumah tangga, hanya mengharapkan uang kami kembali sebetulnya. Sesuai dengan janji komitmen awal. Jadi kami pegang itu janji itu Pak. Nah sampai hari ini kami menanti sebenarnya. Tapi apa yang sudah Ibu lakukan? Saya lakukan ini ya, seperti Bapak bilang, Pak Hotman bilang, ke OJK. Tapi saya tidak tahu harus kemana gitu loh. Saya tidak mengerti itu harus bagaimana saya melangkah. Oleh karena itu saya datanglah malam ini mengharapkan Pak Hotman memimpin kami. Kalau begitu sekarang saya udah bilang biasanya kasus-kasus seperti ini cepat meledak, cepat ditanggapi kalau lembaga yang bersangkutan ikut juga bertindak. Ya. Kasus Surabaya, kasus Fast Travel itu semua itu melibatkan lembaga itu. Sekarang apa himbauan Ibu ke OJK? Kenapa OJK tidak menempuh upaya hukum terutama dari si aspek pidana? Coba himbauannya ke OJK apa? Ini OJK. Kalau OJK bisa mendengar, menyaksikan Kenapa Ibu di Surabaya apa yang... bisa? OJK yang membuat laporan polisi langsung bergerak, banyak yang ditahan di Surabaya. Saya atas nama nasabah yang kena korban, dengan hati saya yang paling dalam, saya mengharap lembaga OJK malam ini melihat saya. Kami ini ditipu, kami merasa dirugikan, kami ingin hak kami dikembalikan. Marilah OJK tolong kami, sehingga hak kami boleh kami ini ambil kembali. Kami tidak mengerti apa, kami tidak tahu hukum. Kami sebagai orang yang awam hanya mempercayakan suatu investasi, menjanjikan fikristan dan uang kami tidak hilang pokoknya. Pak OJK, kami mohon dengar seruan hati kami di sini. Kami sangat sedih, kami sudah kehilangan harapan, hanya kalian yang bisa menolong kami. Dan tindakan OJK yang telah mencabut izinnya berarti ada pelanggaran kan? Iya. Ada pelanggaran yang akibatnya merugikan masyarakat. Di situ harusnya lebih semakin kuat dasarnya OJK harus ikut memotivasi untuk membantu para nasabah mengambil tindakan hukum. Karena OJK yang di benak saya Pak, dia melindungi nasabah. Itu pemikiran saya. Pada saat saya invest, saya melihat di belakang itu ada OJK. Artinya saya aman. Tapi terlepas dari OJK, sebenarnya kepolisian pun dalam hal ini Mabes Polri berwenang untuk juga melakukan penyelidikan. Dan kalau memenuhi syarat untuk penyidikan, tidak hanya OJK. Apakah ada rencana kalian untuk menempuh upaya hukum? Saya tidak paham Pak. Saya tidak paham jujur. Atau kalau sudah 6.000 orang begitu, kalau datang ke Mabes Polri membuat laporan polisi, kemungkinan akan semakin mendorong lembaga aparat untuk segera bertindak. Kalau hanya mengeluh begini nggak ada gunanya kan? Gimana kira-kira? Saya berharap ini cepat ditangkap. Jadi gimana nih Bang? Berharap Pak Hotman ini bisa bantu kami. Jadi solusi dari Abang gimana nih Bang kalau udah melihat seperti ini? Kita panggil aja Bang OJK. Dengan
dengan tampil Anda di sini, itu sudah solusi terbaik karena salah satu penggerak solusi agar OJK sudah dengar. Betul. Kenapa OJK mencabut izinnya? Berarti ada pelanggaran. Kalau sudah ada pelanggaran, berarti apa? Itu kemudian merugikan masyarakat. Ya kenapa OJK selanjutnya tidak melanjutkan membantu masyarakat untuk menempuh seperti dalam kasus-kasus di Surabaya? Ya, karena dengan biasanya, apalagi kalau dilaksanakan upaya hukum pidana, biasanya pengusaha akan lebih terdorong untuk berusaha berdamai daripada gugatan perdata yang bisa 5 tahun. Betul, terima kasih Bang Hotman atas solusinya dan juga semoga dengan hadirnya Ibu di sini bisa didengar oleh OJK hari ini. Terima kasih juga untuk narasumber yang sudah hadir di studio bersama kami. Semoga saja diskusi kami hari ini memberikan manfaat dan juga solusi untuk Anda semua. Akhir kata, saya Indah Stiani dan Gus Lora Hotman Paris pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Saksikan Hotdrome di Metro TV setiap Selasa jam 20. Metro TV, knowledge to elevate.